Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan emas yang pertama di Indonesia. Bank emas rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan logam mulia jenis emas pertama di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin siang. Presiden Prabowo menyayangkan negeri Indonesia yang kaya emas, tapi tidak bisa disimpan di dalam negeri. Rencananya bank emas akan diresmikan dalam waktu dekat pada 26 Februari 2025 mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan bank emas atau bullion bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retreat selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retreat kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Gibran disambut antusias oleh ibu-ibu di Puskesmas.
Setibanya di Puskesmas Koja, Gibran langsung dikerumuni oleh warga. Kaum ibu antusias menyambut wakil presiden, bahkan meminta foto bersama. Sambil mengecek jalannya program cek kesehatan gratis, Gibran membagikan bingkisan berisi perlengkapan untuk bayi kepada warga. Selain meninjau warga, Gibran juga melihat kondisi ruangan screening kesehatan dan sempat berbincang pada warga yang berulang tahun dan juga memeriksa kondisi kesehatannya. Lu nggak puasa? Iya, nggak tahu.